Pemirsa, menteri dan pejabat pemerintah ramai-ramai menanggapi tagar kabur aja dulu yang heboh di media sosial. Ketua Dewan Ekonomi Indonesia Luhut Binsar Panjaitan menyebut tak perlu buru-buru karena pemerintahan baru 100 hari. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding mengingatkan tak mudah hidup di negeri orang. Sementara Menteri ATR Nusron Wahid menyebut tagar kabur aja dulu sebagai cerminan kurang cinta tanah air. Tagar kabur aja dulu mengguncang media sosial. Kalangan anak muda mengekspresikan kecemasan mereka terhadap situasi sosial di tanah air. Warganet resah, sulitnya mendapatkan pekerjaan, melonjaknya biaya dan harapan perbaikan standar hidup. Pelarian ke luar negeri menjadi pilihannya. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN Nusron Wahid menilai tagar kabur aja dulu menunjukkan sikap kurang cinta terhadap tanah air. Kok jangan kabur aja dulu, apa yang mau kita selesaikan apa kalau kabur itu menandakan dia sikap permisif, ya kan, tidak mau menyelesaikan masalah bangsa ini secara bersama-sama. Ini berarti ini masalah cinta kita terhadap tanah air. Ada masalah, ayo kita selesaikan sama-sama. Emang masyarakat selama ini menutup mata kemudian menutup telinga untuk kritikan masyarakat? Kan tidak. Kita ini pemerintah kan terbuka terhadap masukan. Kalau memang yang benar-benar salah-salah. Kalau kemudian hopeless itu seakan-akan kabur aja dulu, itu menandakan, ya mohon maaf, kurang cinta terhadap tanah. Ya kan? Jadi kalau ada masalah, ayo kita selesaikan. Masyarakat, pemerintah siap berdialog, siap menyelesaikan bersama-sama kalau memang ada masalah. Ya, kabur aja dulu Mas, itu gimana? Apa? Kabur aja dulu ada apa? Jadilah hashtag apa-apa, masa hashtag kita peduliin. Ya, terakhir dari Kemenlu menyatakan kalau ya nggak masalah itu hak dari setiap warga. Kabur aja lah, jangan balik lagi. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan merespons agar tidak terburu-buru karena pemerintahan baru berjalan 100 hari. Sebenarnya ini kan baru 100 hari. Kita kita dengar semua itu, saya pikir saya yang pesan. Nggak usah terus buru-buru, terus bilang puas gak puas. Kan baru 100 hari, kantornya aja tadi baru jalan, saya pikir oke, nggak ada aneh. Jadi anak-anak muda saya sudah jelaskan tadi 300 orang sekarang kerja di Polri untuk membuat semua digitalisasi Indonesia. Tadi DeepSeek dua anak-anak Indonesia, mereka buat research. Juga tadi untuk genome sequencing yang bikin anak-anak Indonesia. Ya semua Presiden Prabowo ya kasih dorongan dan memberikan fasilitas seperti itu. Ya kalau belum jadi kan baru 100 hari. Kita lihatlah sampai nanti awal tahun depan atau akhir tahun progres ini semua. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding mengingatkan tak mudah hidup di negeri orang tanpa persiapan matang. Kabur aja dulu itu belum tentu solusi. Karena apa? Di negara-negara luar itu juga hidup tidak gampang. Kenapa hidup tidak gampang? Apalagi kalau Anda tidak memiliki skill. Kalau tidak memiliki bekal untuk bekerja di sana, maka hidupnya akan terlantar di sana. Oleh karena itu, Kementerian P2MI mendorong Anda boleh kabur, tapi ayo kita siapkan dulu, kita latih dulu baru berangkat. Selain skill, prosedur bagi WNI yang keluar negeri harus diperhatikan sehingga tidak menjadi pendatang ilegal. Punya skill, ya. Kalau nggak punya skill nanti nggak bisa punya pekerjaan yang baik di luar negeri. Yang kedua harus taat prosedur supaya apa? Tidak jadi pendatang haram karena bagi masalah juga. Ya. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menilai tagar kabur aja dulu sebagai tantangan bagi pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja yang lebih baik. Ininya netizen ya terkait dengan kabur aja. Memang di satu sisi kalau saya lihat kesempatan kerja di luar negeri itu kan memang ada ya. Jadi semangatnya bukan kabur sebenarnya. Jadi kalau memang semangatnya itu adalah untuk meningkatkan skill,
kemudian melihat memang ada peluang kerja di luar negeri, kemudian kembali ke Indonesia bisa membangun negeri, ya masalah gitu ya. Tapi ini tantangan buat kita. Kalau memang itu adalah terkait tentang aspirasi mereka, ayo pemerintah create better jobs, ya itu yang kemudian menjadi catatan kita. Apakah tagar kabur aja dulu akan terus menggema di media sosial? Tim TV One mengabarkan. Tagar kabur aja dulu terus menggema di kalangan warganet. Mereka yang kerja maupun mengenyam pendidikan di luar negeri ikut bersuara. Media sosial tengah diramaikan dengan tagar atau hashtag kabur aja dulu. Riuh warganet dengan berbagai pro dan kontra menilai kabur aja dulu sebagai bentuk pelarian atas situasi yang terjadi di Indonesia. Tagar ini pun direspons berbagai kalangan mulai dari pekerja hingga mereka yang sedang belajar di luar negeri. Akun Irwan Prasetyo sempat frustasi kerja di Indonesia karena gajinya dan kini memilih di Jerman. Lagi rame soal tagar kabur aja dulu. Gara-gara banyak yang frustasi sama kehidupan di Indonesia, kalau menurutku, saat ini memang mending kabur ke luar negeri aja sih. Loh kok bisa? Karena di Indonesia sekarang ini jumlah penduduknya lagi bonus demografi, tapi kondisi ekonominya berasa lagi krisis. Jadinya ketika ada jutaan anak muda yang lulus setiap tahunnya, tapi nggak ada lapangan kerja yang cukup buat mereka. Nggak heran kalau sekarang ada 10 juta Gen Z yang lagi nganggur, dan ketika ada lowongan pun, persyaratannya banyak, tapi gajinya kecil. Berharap gaji di Indonesia bakal naik drastis pun kayaknya berat ya. Karena kenyataannya kita bukannya fokus dalam inovasi teknologi, tapi malah saingan murah-murahan tenaga kerja lawan Vietnam. Aku sendiri udah mengalami sih, betapa frustasi dan sakit hatinya kita. Ketika udah kuliah susah-susah, tapi begitu lulus cuma ditawari gaji 1,8 juta. Makanya pas aku dapat info kalau kuliah ke Jerman itu gratis, nggak pakai pikir lama aku langsung berangkat, dan nggak pernah menyesali keputusanku. Begitu juga dengan akun @Vicky_Natasha yang membuat konten edukasi untuk Indonesia meski tinggal di luar negeri. Ia menilai nasionalisme bukan dilihat dari tempat tinggal, tapi kontribusi yang diberikan. Kalau saya tinggal di Jerman, artinya saya nggak cinta Indonesia. Tapi setiap hari saya selalu bikin konten edukasi untuk para orang tua dan guru di Indonesia. Apa mahasiswa Indonesia LPDP yang dikirim ke luar negeri dan balik-balik bawa ilmu, apa mereka juga nggak nasionalis? Nasionalisme itu bukan soal kita tinggal di mana, Pak. Tapi apa yang kita lakukan untuk bangsanya dimanapun kita berada. Bahkan karena saya sukses di Jerman, saya bisa membuka lapangan kerja untuk masyarakat di Indonesia. Kabur aja dulu bukan sekedar pelarian, tetapi juga merupakan kritik yang diungkapkan dengan cara kreatif oleh generasi saat ini. Tim TV One mengabarkan.